Kesultanan Dermayu dikenal dengan nama Dermayu adalah nama lain dari Indramayu. Indramayu sebagai sebuah padukuhan atau desa didirikan pada hari Jumat Kliwon, tanggal 1 Muharram 934 Hijriah bertepatan dengan 7 Oktober 1527 Masehi. Pada tahun ini nama sebenarnya adalah Darmaayu atau Dermayu. Nama Indramayu resmi digunakan baru setelah masa penjajahan Belanda. Meskipun demikian, ada juga berpendapat nama Indramayu muncul setelah pendirian Indramayu diangkat menjadi adipati atau raja bawahan di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, Rajglu, dengan gelar Prabu Indrawijaya. Indramayu didirikan oleh seorang pemuda dari Babelan, Jawa Tengah yang bernama Raden Khalif Arya Wirasamudra atau biasa dipanggil Arya Wiralodra. Beliau merupakan anak dari Raden Jaka Samudra. Sebelum mendirikan Indramayu, Arya sebenarnya sudah hidup enak di Bagelan, hanya saja karena dikisahkan ingin babat alas untuk mendirikan perkampungan dengan tangannya sendiri, maka Wiralodra mengembara ke daerah Pasundan untuk membuat perkampungan. Dalam pengembaraan ini beliau ditemani Ki Tinggil. Wiralodra rupanya memilih sebuah daerah yang berdekatan dengan sungai. Dalam kasus ini Wiralodra memilih daerah di pinggir sungai Cimanuk. Amat wajar karena memang sungai merupakan pendorong denyut perekonomian sebuah kampung kala itu, yang mana airnya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sementara spesies yang hidup dalam air sungai itu bisa dijadikan pencaharian untuk melangsungkan hidup. Pada mulanya desa yang didirikan oleh Arya Wiralodra belum bernama Darmaayu. Nama ini digunakan pasca suksesnya Wiralodra membangun kampung. Dalam sejarah Indramayu, nama awal desa adalah Pakuhan Cimanuk karena memang desa tersebut berada di pinggir sungai Cimanuk. Kemudian diubah menjadi Darmayu setelah kedatangan seorang wanita cantik yang bernama Endang Darmaayu. Wanita tersebut merupakan wanita yang sangat dicintai Wiralodra, yaitu Desa Endang kini menjadi Sindang dan Desa Darmaayu kini menjadi Dermayu. Masa kejayaan Indramayu. Setelah Indramayu didirikan dan kemudian Wiralodra berhasil mensejahterakan rakyatnya, ternyata Wiralodra mampu meyakinkan pusat kerajaan Sunda bahwa Indramayu benar-benar dapat memberikan kontribusi positif terhadap negara. Maka untuk kemudian kerajaan Galuh mengangkat Arya Wiralodra sebagai penguasa Cimanuk dan wilayah sekitar termasuk pelabuhan Cimanuk. Wiralodra kemudian diangkat menjadi raja daerah dengan gelar Prabu Indrawijaya. Inilah titik awal dari kerajaan Indramayu, karena dari yang semula hanya sebuah dukuh atau desa menjelma menjadi kerajaan bawahan. Setelah kerajaan Sunda mulai lemah, rupanya Indramayu menjadi sasaran kerajaan Cirebon dan Demak. Indramayu pada masa ini tidak lagi menjadi bawahan Raja Galuh, melainkan menjadi kerajaan bawahan Cirebon. Meskipun Indramayu di bawah Arya Wiralodra dua kali berganti negara atasan, akan tetapi eksistensi Indramayu sebagai sebuah kerajaan bawahan yang berdaulat terus gemilang terbukti dari makin meluasnya wilayah Indramayu. Keadaan ini bertahan sampai pada kekuasaan selanjutnya, yaitu masa Indramayu dipimpin oleh Wiralodra II dan Wiralodra III, barulah kemudian setelah wafatnya Wiralodra III. Masa kemunduran Indramayu. Masa kemunduran Indramayu setelah wafatnya Wiralodra III, kemudian yang diangkat menjadi penguasa Indramayu selanjutnya adalah Wiralodra IV. Masa ini merupakan masa awal kemunduran Indramayu, di mana pada masa ini terjadi perebutan tahta antara dua pangeran keadipatian Indramayu. Rebutan tahta di Indramayu pada nantinya berimbas pada pelemahan Indramayu dari dalam, sehingga pada akhirnya membawa Indramayu ke dalam cengkraman penjajahan Belanda.